Nah, ini perbedaan antara presiden sekarang dengan presiden yang lalu. Yang lalu tabrak terus ya. Oke. Ya, undang-undang ini tabrak terus. Yang pertama itu kan bahwa ini ada serangan. Oke. Nah, serangan boleh nggak saya tanya? Itu serangannya kira-kira dari siapa? Nah, sekarang masalahnya kan siapa yang bermain. Ya. Kalau bukan asing berarti lokal dong. Ya. Iya. Kalau lokal siapa ini? Siapa yang berkepentingan? Tapi yang kedua ini menarik. Menariknya apa? Saya kaitkan dengan undang-undang TNI. Wah, seru nih. Lagi tiap orang ngomong undang-undang TNI. Dari Kementerian Ekonomi belum ada satu pernyataan juga yang ya minimal menjelaskan apa yang terjadi atau apa kepada pasar kan? Iya, dan mereka tidak bisa menjelaskan masalahnya. Mau menjelaskan apa mereka? Mereka paling kan bilang ya itu sentimen pasar lah dan sebagainya. Kalau mereka mau bilang ini ada yang bermain, masa mereka akan bilang ini akan bermain? Oke, gawat bener kalau pemerintah kalau udah mengatakan gitu. Ini. Menurut statistik di pengadilan pajak, itu mungkin lebih dari 90% Direktorat Pajak itu kalah. Iya, betul. Artinya apa? Artinya pengenaan pajak itu asal-asalan. Kan gitu. Tapi ini ada tapinya. Ada tapinya. Ada tapinya nih poinnya nih. Ya, tapi apakah bisa itu menjadi 8%? Nah, ini challenge. Asik nih. Malam ini kita kedatangan managing directornya PEPS, Ekonom Senior. Oh, Antoni Budiawan. Kita ngobrol-ngobrol aja yuk, tanya yuk. Iyalah, kan lo udah. Iya kan, lo sampai nggak bisa tidur kan lo, IHSG turun drop kayak gitu kan, kita WA-WAan kan. Nah yaudah. Om Antoni Budiawan. Om, siap. Kemarin dulu. Kemarin. Baru kemarin. Tiba-tiba buka 5% di hold, turun sampai 7%. Ya sore ada ngelawan sedikit lah balik 4. Ya. Apa yang terjadi? Waduh, ini memang mengejutkan ya. Senin masih stabil, turun sedikit. Tiba-tiba Selasa pagi-pagi langsung dropnya cepat sekali tuh. Kok bisa crash kayak gitu? Begitu. Kenapa Om? Analisa Om sekarang Om. Pertama, ada dua analisa nih. Oke, yang pertama dulu gimana? Pertama adalah ini pasti ada yang bermain memang mau menjatuhkan. Oke. Nah, nanti kita lewati kita sisihkan siapa yang mau menjatuhkan. Oke. Nah, yang kedua adalah ya memang faktor ekonomi yang tidak mendukung. Artinya gini, kenapa? Karena penerimaan pajak kita ini kan turunnya drastis, bukan turun lagi, anjlok. 30% Om. 30% penerimaan pajak kita. 30% usaha tuh tiba-tiba duit hilang 30% tuh. Nyesek juga ya. Wah, nyesek lagi udah berat. Terus gimana Om? Nah, tapi dampaknya ini investor akan melihat prospek ekonomi Indonesia ini masih ada apa tidak, masih baik apa tidak. Dampaknya apa? Fiskal kita akan terjadi kontraksi besar-besaran. Karena kalau dia defisitnya sampai 30 penurunannya sampai 30%, maka defisit APBN akan melebar. Moody's kalau nggak salah sudah bilang 2,9% deh. Ini kalau begini terus ini bisa lebih dari 3%. Dan tidak boleh kan menurut undang-undang. Makanya belanja harus turun. Makanya apa? Karena ini juga Januari dia nggak keluar tuh. Biasa kan per bulan tiba-tiba keluar Februari. Iya. Itu ada. Itu kenapa tuh tiba-tiba Departemen Keuangan begitu tuh? Ya kita anggap aja kita positive thinking ya. Itu katanya cortex gitu kan masalah. Tapi cortex masalah kan tetap aja ada bahwa penerima Januari itu sudah tahu berapa. Ya sebetulnya harusnya diumumkan. Karena apa? Karena ini informasi yang dibutuhkan dan keterbukaan informasi. Yang herannya DPR juga tidak bertanya. Kenapa itu tidak dikeluarkan? Ini tidak boleh harusnya. Nah, jadi bahwa seharusnya itu sudah dikeluarkan, tapi apapun begitu, biarpun Februari baru dikeluarkan, tetapi tetap bermasalah. Karena Januari kalau nggak salah, itu turunnya 40%. Januari? Makanya perpajakan itu turunnya 40%, makanya ditahan gitu. Lalu Februari kan nggak bisa ditahan lagi. Harus diumumin. Harus diumumin gitu kan, karena apa? Desakan orang kan sudah
luar biasa kerasnya kan. Sebenarnya bukan desakan kali Om, kalau saya bilang. Kita tambah nggak percaya Om. Kalau sekarang angka-angkanya itu diumumkan, kita semua jadi mikir ya Om. Kan kita berasa, kalau menurut Om gimana tuh rasa, kalau aku kan di pasar Om gitu, sebagai pedagang kita juga bilang, daya beli nggak ada sih. Kita kalau ke Tanah Abang sepi kemana sepi. Udah ngedrop sekarang. Ngedrop semua. Iya. Nah itu kan sama juga dengan deflasi, artinya kebalikan dari inflasi kan. Iya betul. Itu kan harga itu deflasi turun, jadi harga itu turun kan. Ya, tapi nah kalau, artinya apa? Artinya daya beli nggak ada tadi yang dibilang ini. Tapi kan pemerintah kemarin ngomong bahwa wah ini baru pertama kali dalam keadaan kita bisa mengontrol harga. Mau mendekati Lebaran tidak ada yang naik kecuali cabai satu. Ya katanya wajar. Wajar sekali-sekali aja. Sekali-sekali aja. Malah bilang gitu. Kita kan itu. Aduh. Gimana tuh? Begini, ini kan pemilihan dari informasi. Pemilihan bagaimana kita ada data, bagaimana kita menceritakan kepada publik untuk kepentingan seseorang itu, kepentingan sepihak itu. Nah, pihak ini adalah mengatakan bahwa inflasi terjaga ya dianggapnya baik gitu. Tapi ini kan bukan hanya inflasi saja, ini deflasi. Jadi secara umum deflasi ini pasti mengkhawatirkan. Artinya ya daya beli turun gitu. Belum kita kaitkan dengan PHK ini kan. Nah, puluhan ribu ini. Tetapi saya mengerti bahwa pemerintah mengatakan begitu untuk menenangkan pasar gitu. Mungkin di belakangnya mereka bekerja keras untuk mengubah itu. Pasti mereka mengakui ini ada permasalahan yang harus dibenahi gitu. Ya kita harapkan aja. Gimana cara ngebenahinnya Om? Sorry bro, ini kita balik lagi ke IHSG tadi itu. Karena Om kan bilang tadi ada 2 sebenarnya sebabnya. Satu aja tadi belum tuntas tuh. Saya penasaran tuh apa itu tadi tuh. Yang pertama itu apa Om? Yang pertama itu kan bahwa ini ada serangan. Oke. Nah, serangan boleh nggak saya tanya? Itu serangannya kira-kira dari siapa? Nah, kan ada yang mengatakan, indikatornya ini ada dumping gitu. Ya kan ada dumping ini sangat cepat sekali. Jadi artinya ini tidak natural. Ya, tidak dibuat natural. Ini ya? Ini kalau menurut saya ada serangan yang memang untuk menurunkan ini. Oke. Nah, ada yang mengatakan siapa sih pemainnya ini? Pemainnya adalah kan asing. Asing tidak percaya. Gitu. Asing tidak percaya kepada perekonomian Indonesia. Tapi kenapa baru hari Selasa? Ya kenapa Senin itu masih aman-aman saja gitu? Dia bilang, informasi apa ini? Yang ada kan sampai dia begitu kan? Sampai hari ini kita nggak dengar ada sesuatu yang wah selain katanya memang Moody menurunkan rating. Sisanya nggak ada. Tidak ada. Itu kan kita udah dengar jauh-jauh hari bahwa Moody dan lain-lain kan rating Indonesia kan memang sudah turun. Bukan informasi baru kan? Bukan informasi baru. Jadi dan di tengah bursa Asia semua hijau semua kita gitu. Kita aja merah gitu. Jadi artinya ini apa? Ada yang bermain di sini. Apakah asing? Saya tidak percaya asing. Meskipun itu ada bilang mengenai kita punya ekonomi kan sedang penerimaan pajak kan sedang turun-turunnya kan. Tapi itu juga sudah Kamis minggu lalunya sudah diumumkan. Kalau bukan asing Jumat masih tenang dan sebagainya. Berarti kalau bukan asing nih siapa? Pihak mana? Ini menarik. Ini seru nih. Soalnya kenapa aku percaya seperti yang Om ini bukan asing ya, ini pengamat-pengamat bodoh aja kayak aku nih sih. Kalau asing dia keluar pada saat itu pasti nilai tukarnya juga berubah turun drastis kan. Karena asing kan mau beli US untuk bawa pulang ke kampungnya di sana. Tapi kenapa ini kok cuma hanya bursa aja yang ngedrop. Nah, itu gimana tuh? Lanjut Om. Ya itu udah tepat gitu. Nah, sekarang masalahnya kan siapa yang bermain. Kalau bukan asing berarti lokal dong. Iya. Kalau lokal siapa ini? Siapa yang berkepentingan? Ya artinya kan yang mau menghantam pemerintah, mendiskreditkan pemerintah kan gitu. Nah, siapa? Nah, berhubungkan nggak dengan tindakan-tindakan tegas pemerintah akhir-akhir ini? Koruptor itu maksud lu? Iya. Ya, kita dengar dulu aja. Salah satunya pasti ini kok, wah pemerintah ini kok galak banget ya. Wah, Pertamina yang tidak pernah tersentuh itu bisa tersentuh gitu. Itu pertama. Tapi yang kedua ini menarik. Menariknya apa? Saya kaitkan dengan undang-undang TNI. Wah, seru nih. Lagi tiap orang undang-undang TNI. Nah, ini undang-undang TNI saya mengamati, ini analisa saya lah ya, pribadi pengamatan saya.
saya mengamati ini sebetulnya posisi TNI di sipil itu udah banyak. Udah ada 2.500 jabatan sipil yang ditempati oleh TNI. Artinya ini bukan barang baru gitu, bahwa TNI menempati posisi sipil gitu. Banyak sekali. Walaupun undang-undangnya exactly. Walaupun undang-undangnya mengatakan itu tidak boleh, tetapi kan sudah terjadi. Saya lihat bahwa presiden itu memberikan surprise ya untuk dibahas RUU gitu. Ya, untuk TNI. Surprise-nya tanggal berapa? Pertengahan Februari. Jadi artinya dengan adanya penempatan yang sudah ditempatkan di tempat posisi sipil, kelihatannya presiden tidak mau melanggar. Oh ya, memang. Artinya pada saat ini mau ditertibkan, jangan melanggar undang-undang lah. Yeah. Nah ini perbedaan antara presiden sekarang dengan presiden yang lalu. Yang lalu tabrak terus ya. Okay. Ya, undang-undang ini ditabrak terus. Nah kalau saya lihat ini masih ada keinginan untuk memperbaiki agar tidak melanggar undang-undang. Meskipun pada saat itu ya undang-undangnya mengatakan harus begitu, tapi nah itu masalahnya adalah. Oh ini potong sebentar. Berarti penempatan pelanggaran ini mungkin sudah terjadi sebelum. Oh iya sudah ada 2.500 sekitar begitu. Ini sudah sebelum pemerintahan Prabowo. Sebelum pemerintahan Prabowo udah banyak sekali gitu. Jadi sudah banyak gitu. Nah jadi di situ diberikan untuk dibahas revisi undang-undangnya. Nah yang mengherankan adalah pertengahan Maret Panglima mengatakan prajurit yang menempati posisi sipil harus mengundurkan pensiun dini atau mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, ini kan seru. Wah. Berarti apa? Bahwa ada surprise, ada untuk mau dibahas, tetapi sebelum dibahas didahulukan gitu. Nah, ini kepentingan siapa? Nah, untuk kepentingan siapa saya serahkan kepada Erwin lah. Kita tinggal melihat bahwa ini siapa yang di belakang ini, siapa yang kenapa sih Panglima ini kok seolah-olah berani melanggar, bukan melanggar, bertentangan dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh presiden. Oh, gitu. Maksudnya nggak selanggam gitu. Ya kalau gini ya agak sedikit jernih lah. Kalau tadi saya lagi mikirnya berat tuh. Apa coba kalau gini ya. Nah, terus udah begitu tiba-tiba ya ada yang memainkan, bukan memainkan dalam arti pada saat itu lagi bahas undang-undang digerebek. Siapa yang bisa masuk menggerebek situ di hotel? Kalau tidak ada mempunyai kekuatan juga. Apa bisa sipil begitu aja? Apa bisa Erwin langsung masuk begitu? Saya sih nggak berani Om. Minimal ada info-info gitu ya Om ya. Satu info dan kedua juga ada itu sampai agak bubar kan? Iya. Untuk itu. Nah itu. Jadi ini berarti ada kekuatan yang untuk menentang revisi undang-undang TNI. Saya tidak mengatakan bahwa undang-undang TNI-nya ini baik atau tidak baik. Tetapi kita melihat dari tindakan-tindakan ini siapa yang ke sana gitu. Nah itu. Udah menjawab belum? Tapi sebetulnya masih penasaran juga. Bisa saya gali juga. Saya sih pikirnya tiba-tiba, oh iya ya. Kenapa kok siangnya itu yang datang ke BEJ itu malah Pak Dasko. Iya, wakil ketua DPR. Ketua DPR yang sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan ekonomi. Nah, maksud saya tuh itu, bener apa enggak nih, bisa apa enggak misalnya nih, bursa yang lagi crash itu bisa diintervensi sama kekuatan politik. Itu bisa nggak sih buat naikin lagi? Sebetulnya saya melihatnya ini tidak intervensi lah. Bahwa mengunjungi ini seolah-olah jadi bahwa ada DPR ini semacam worry lah ya, memberikan perhatian khusus lah kepada bursa ini. Jadi artinya begini, mereka tahu bahwa hal ini sangat penting. Bisa nggak diselesaikan dengan langkah politik?
Nggak bisa dong. Sebetulnya enggak kan? Nggak bisa. Ya, dan ini juga kita belum tahu bahwa apakah ini langkah politik apa tidak, tapi ini hanya dukungan kepada bursa saja. Gitu. Oke. Jadi nggak ini. Karena sampai hari ini dari Kementerian Ekonomi belum ada satu pernyataan juga yang ya minimal menjelaskan apa yang terjadi atau apa kepada pasar kan? Iya, dan mereka tidak bisa menjelaskan masalahnya. Mau menjelaskan apa mereka? Mereka paling kan bilang ya itu sentimen pasar lah dan sebagainya. Kalau mereka mau bilang ini ada yang bermain, masa mereka akan bilang ini akan bermain? Oke, gawat bener kalau pemerintah kalau udah mengatakan gitu. Ini sekarang misalnya Om Antoni ini saya tempatkan ke Erlangga Hartarto yang pada saat pasar crash, kalau nggak salah besoknya langsung dipanggil ke istana. Menurut Om nih, Pak Presiden nanya apa sebetulnya? Wah, ini analisa aja nih. Iya kan? Tiba-tiba dipanggil loh ke istana. Iya kan? Iya. Ini apa, Om? Ya, ini sebetulnya hanya sebagai perhatian aja lah. Ya, bahwa Presiden memanggil, jadi membuat publik mengerti bahwa Presiden juga sebetulnya tidak berdiam diri loh, sebetulnya berkoordinasi juga dengan menteri-menterinya gitu. Jadi bukan hanya DPR lah kan gitu kan, bahwa menterinya ini juga memberikan masukan kenapa dan sebagainya. Nah saya rasa adalah seputar masukan kenapa hal ini terjadi. Karena crash 5% sampai tradingnya dihentikan sementara itu luar biasa gitu. Nah jadi saya rasa adalah Presiden ingin mengetahui dari tentu aja dari Menko Perekonomian sebenarnya apa yang terjadi gitu. Nah kita tidak tahu apakah jawabannya memuaskan atau tidak gitu. So far menurut Om Antoni cukup nggak langkah Presiden ini untuk sementara nih? Ya saya rasa tidak bisa apa-apa ya. Saya rasa ini cukup ya. Mau nggak mau emang harus seperti itu ya. Iya. Nah sekarang ini Win, kalau gue lihat nih kan biasanya kalau udah mau Lebaran nih kan penuh banget dong di Tanah Abang semuanya. Ini kan kok kayak sepi ya. Menurut lo gimana? Apa daya belinya turun? Justru itu, sampai hari ini kita mau bertanya nih Om, apa yang terjadi dengan kita nih? Kan PHK di mana-mana, apa di mana-mana. Bagaimana dengan kondisi seperti Lebaran ini semua Tanah Abang aja sepi Om. Iya. Terus dampaknya buat kita semua itu gimana? Kalau Tanah Abang sepi itu udah lama karena produk-produk dari China itu udah menghancurkan Tanah Abang gitu. Itu gimana gitu? Kenapa produk China kan ya aku tahu lah banyak penyelundupan dan segala macam yang masuk ke Indonesia sehingga merusak seperti itu. Tapi kan juga akhirnya ekonominya juga nggak jalan. Iya. Dan akhirnya kan kalau kita mikirnya ya ekonomi nggak jalan, penerimaan pajak nggak ada, perputaran ekonomi nggak itu, kolaps lah pasti Om. Nah. Ya, ini sebetulnya sudah bisa diperkirakan. Maksudnya sudah ada diantisipasi. Ekonomi kita turun ini bukannya hanya baru-baru ini, bahwa menjelang Lebaran sepi dan sebagainya gitu. Tapi sudah dari tahun lalu. Tahun lalu itu trennya turun terus gitu. Tahun lalu dari bulan Mei tahun 2024 sampai dengan September 2024, 5 bulan berturut-turut kita mengalami deflasi. Kelas menengah turun 10 juta. Jadi sudah kelihatan gitu. Sampai kapan nih? Nah pertanyaannya, dan Februari ini juga kan deflasi lagi. Jadi memang daya beli ini sudah tergerus gitu. Makanya di dalam salah satu kesempatan saya melihat bahwa kelihatannya ini sulit bagi pemerintahan Prabowo sekarang. Apa yang harus dilakukan? Investasi itu nggak masuk. Ya khususnya kalau kita mau mengharapkan investasi asing susah, malah banyak yang keluar gitu. Nah untuk itulah, untuk kompensasi itu saya rasa ini menjadi trigger pemicu didirikan Danantara. Karena sebelum Danantara kita sebenarnya ada lembaga pengelola investasi. Dan itu modalnya 75 triliun. APBN kan itu zaman Pak Jokowi kan. Oh iya. Jadi diberi modal. Jadi 30 triliun itu cash diberikan. Dan sisanya adalah saham pemerintah, saham BRI, saham Mandiri, milik pemerintah ditempatkan di lembaga pengelola investasi. Sebetulnya Danantara itu mirip sama ini. Cuman dibedakan ini adalah badan. Itu adalah lembaga. Tapi dua-duanya mereka bertanggung jawab kepada menteri lah, kepada terus ininya presiden ya, sebagai pengarah atau apalah gitu.
Itu sama gitu. Pertanyaannya kenapa tidak digunakan Danantara? Lembaga pengelola investasi? Saya khawatir lembaga pengelola investasi ini bermasalah. Maka untuk membentuk itu sovereign wealth fund yang baru, maka Presiden tidak mau kutak-kutik itu. Mereka sekarang, karena ini bisa bermasalah dan mungkin bisa jadi temuan kalau investasinya nanti merugikan keuangan negara. Makanya sebagai amannya diberikanlah Badan Pengelola Investasi. Untuk apa? Untuk memberikan stimulus ekonomi. Oke, kalau kita bicara Danantara ya, kalau kita bicara optimismenya, ini kan Danantara sebenarnya punya cita-cita yang bagus. Kalau dikelola, kita mengesampingkan siapa yang duduk di sana lah, gitu kan ya Om. Tapi apakah benar dengan Danantara itu kalau dikelola dengan baik, itu bisa mencapai 8% seperti masih optimis pemerintah sampai di 2029? Tahun ini mereka berharap ekonomi 5,3 atau 5,4 dan terus naik sampai 8. Itu masuk akal nggak secara teori dulu deh? Kita nggak ngomong orang dan segala macamnya, Om. Itu dua hal yang Danantara mengelola ini baik, tapi dengan pertumbuhan ekonomi itu kan dua hal yang bisa berbeda. Bisa aja dan Danantara dijalankan dengan baik, tapi bisa aja terjadi penurunan ekonomi gitu kan. Yang diharapkan dari Danantara itu adalah dia bisa pemicu, menarik investasi asing kan Om. Salah satu komponen untuk meningkatkan 8% ini kan ya salah satu investasi kan. Ya, targetnya Pak Prabowo kan kalau nggak salah 40.000 triliun dalam 5 tahun ini. Ini bisa dapat masuk akal nggak? Nah itu paparannya dari Om Antoni gimana? Dalam 5 tahun ini nih masuk dana asing 40.000 triliun. Begini, asing ini Amalia, saat ini asing dengan Moody's menurunkan rating saham Indonesia dan sebagainya, ini sudah bermasalah. Terus kita harus belajar dari lembaga pengelola investasi tadi. Dia kan awalnya juga mau mengelola investasi asing. Dana asing dia mau mengelola. Siapa yang mau? Kalau kita fund manajernya ini kita lalu di bawah pemerintah. Jadi nggak ada yang mau. Dan kedua, kalau mau hanya fund manager, kenapa tidak digunakan misalkan yang sudah ada? Kita ada dana reksa, ada Bahana gitu kan. Kenapa tidak digunakan gitu? Kenapa harus ini? Nah, sovereign wealth fund ini bisa juga bermasalah. Bermasalah dalam arti kita tahu 1MDB kan? Nah, itu juga bermasalah gitu. Jadi tidak ada yang mau gitu. Kalau saya rasa asing, misalkan siapa? Sovereign wealth fund yang terbesar. Misalkan kita ada Norway Oil Fund, Temasek, yang paling dekat apa dia mau memberikan uangnya kepada itu dan untuk investasi di mana? Nah kalau dia mau, misalkan pembangkit listrik, kenapa tidak dia mendirikannya pembangkit listrik? Dia deal langsung, siapa off takernya? PLN, oke, saya ini. Seperti IPP yang lainnya gitu. Terus apa lagi gitu? Jadi kenapa harus melalui Danantara? Nah, ini kalau saya tidak, tapi saya lihat Danantara ini adalah bukannya hanya untuk investasi asing dan menurut saya itu tidak sulit sekali terrealisasi menjadi kenyataan bahwa investasi asing akan menanamkan dananya di situ, tapi saya lihat bahwa dia akan mendapatkan nanti dana uang dari dividen. Nah, rencananya gitu tuh, dividen mau digunakan untuk di real sektor khususnya adalah penguatan hilirisasi dari tambang-tambang dan juga pangan dan sebagainya. Nah, ini yang akan dikerahkan untuk ke situ. Jadi tujuannya adalah untuk penguatan. Kalau hilirisasi pangan ini kan mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan, terus juga mengurangi impor. Ini yang menjadi substitusi impor dia. Gitu. Energi juga begitu, untuk menghilangkan ketergantungan dari fosil yang kita sekarang importnya udah besar-besaran. Gitu. Nah ini mau supaya digunakan resources dalam negeri untuk mengkompensasi itu. Kalau itu berhasil, memang pasti devisa kita akan terselamatkan sedikit lah, gitu ya, akan bisa menghemat gitu untuk devisa yang keluar. Nah ini bagian dari defisit outflow yang keluar gitu. Jadi itu yang terpenting gitu. Tapi ini ada tapinya. Ada tapinya. Ada tapinya nih poinnya nih. Tapi apakah bisa itu menjadi
8%. Nah, ini challenge. Tapi kan 8% itu kan dalam 5 tahun ya. Yang tahun ini kalau nggak salah 5,3% menurut RPJM. Ya gitu. Tahun ini 5,3% pun agak challenging. Belum tentu bisa. Banyak yang mengatakan belum lama ini OECD ya atau Eropa OECD ya. Iya, dia menurunkan proyeksinya, sebetulnya dia cukup agresif tuh, dari 5,2% menjadi 4,9%. Jadi ini semuanya kita melihat bahwa ini akan menghadapi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan menghadapi tantangan berat. Revisi berarti dong, Om, kalau dia turun ke 4,9. Ya berarti pemerintah kan nggak perlu revisi. Pemerintah apa yang mau direvisi kan gitu kan, palingan APBN kan gitu kan, itu kan dampaknya pada APBN gitu. Nah terus apa lagi, hari ini rupiah melemah lagi menjadi 16.520. Terus kita punya pembayaran bunga sangat tinggi sekali. Dan kita perhitungkan kalau shortfall penerimaan pajaknya ini berkurang drastis, kita punya untuk bayar bunga saja itu bisa mencapai hampir 30% tuh. Jadi pendapatan perpajakan kita, pendapatan pajak kita untuk bayar bunga bisa mencapai 30%. Sekarang 24%. Tahun lalu. Program pemerintahnya bisa gimana, Om? Jangan-jangan seperti yang kita lihat di Riau tuh. Gubernur Riau bilang kita sudah nolkan program-program aja, masih nggak cukup katanya. Nah itu. Jadi kan kita lihat bahwa begini, dimanapun pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa tergantung dari pemerintah. Pemerintah dalam ini maupun BUMN atau apapun. Sekarang BUMN itu dividennya itu di tahun 2023 atau 2023 yang sudah diaudit itu cuma 82 triliun. Alah. Kan jauh dari apa yang kita mau ini kan. Jauh. Itu udah masuk di APBN gitu. Nah, jadi tidak bisa. Jadi pemerintah ini mesti ada terobosan bagaimana investasi digalakan. Tapi kan masalahnya investasi asing tidak bisa. Saya sendiri sebetulnya tidak terlalu pro investasi asing lah. Harusnya investasi lokal ini yang harus digenjot. Gimana caranya, Om? Ya kan udah belanja pemerintah aja udah anjlok kan karena harus bayar utang. Mau nggak mau kan harusnya narik dari luar dong investasi lokal itu adalah perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan-perusahaan domestik. Yang khususnya adalah yang bagian kelas menengah ini. Kalau yang kelas atas sudah susah lah. Kita kan tadi berharap UMKM, kita kelas menengah bisa naik. Kelas menengah. Tapi kan ternyata kelas menengahnya malah dihancurkan saat ini. Inilah justru kebijakan kita, kebijakan pemerintah ini harus ke sana gitu. Apa yang bisa diberikan? Waktu di zaman kemarin itu kan diberikan untuk stimulus ekonomi apa? Yaitu stimulus fiskal. Stimulus fiskal kepada siapa? Mobil listrik. Kan gitu yang bukan kita punya itu. Hah? Iya. Nah ini. Belum. Jadi tidak bisa menikmati. Itu. Jadi sekarang insentif apa yang dibutuhkan? Ya? Nah itu jauh tidak dari tempat sasaran. Itu salah sasaran namanya. Berarti menurut Om Antoni nih, gimana caranya supaya belanja pemerintah nih bisa naik untuk nolong ekonomi kita? Ya, belanja pemerintah satu hal itu tidak bisa. Udah nggak bisa lagi nih. Tidak bisa. Itu bukan sebagai driver. Itu bukan driver. Apapun bukan driver kelas gitu. Menengah kalau kita tidak mau berharap. Soalnya gini sih. Kita ngerti kelas menengah tuh susah saat ini. Kita ngerasain sebagai pengusaha di mana pajaknya lah gila-gilaan yang kadang-kadang ya Om tahu lah petugas pajak yang belum lagi ormas-ormas ngetokin pintu segala macam, belum lagi pasar yang sepi, belum lagi persaingan barang-barang borongan. Udahlah. Tadi saya berharap kalau adanya investasi asing itu bisa ngebantu. Tapi asingnya pun nggak mau, Om. Karena nggak percaya dengan... Tetek bengek tadi itu ngeliat gitu, udah capek ya. Kepastian hukum Indonesia aja besok peraturan A, besok jadi C. Ini maaf Om, ini sekaligus curhat. Oke. Itu salah satu kebijakan. Artinya apa? Prasyarat-prasyarat ini harus dipenuhi. Penegakan hukum ini harus dipenuhi. Selama ini tidak ada, ya bukan hanya asing, lokal pun tidak mau investasi. Nah,
tadi itu menarik tuh yang dikatakan ya kita yang bayar pajak aja sekarang juga menjadi susah kan, disusah-susahin kan. Iya. Kenapa? Sewaktu pajak yang diturun, penerimaan pajak turun 30%, lalu Kementerian Keuangan bilang apa? Kita akan memeriksa 2.000 wajib pajak nakal. Waduh, 2.000 wajib pajak nakal. Jadi apa? Jadi pemerintah itu nggak pernah salah. Yang salah kalau penerimaannya kurang, wajib pajak nakal, diperiksa. Nah, kalau udah diperiksa apa? Berarti kan wewenangnya sangat besar. Bisa aja dia menetapkan ini nakal, kurang bayar segini gitu kan. Terus mau protes. Ya silakan pengadilan. Ya, dan itu banyak terjadi loh. Oh iya, banyak. Walaupun dan kita benar nih, akhirnya oke ke pengadilan. Emang kita pengadilan tuh nggak buang waktu, nggak buang biaya, yang akhirnya pun mungkin di pengadilan kita dimenangkan. Saya ngalamin loh, bahwa waktu itu kita harus maju ke pengadilan dan segala macam, dan akhirnya kita menang. Tapi untuk kesana, saya waktu itu, ya ini cerita bayar lawyer juga ya? Harus bayar itu, saya mau cerita itu. Kita tuh harus, saya hadir, saya itu. Akhirnya memang kita diputuskan kita menang gitu. Tapi untuk proses menangnya itu, dan pun itu sudah itu Om. Nah, di tengah proses ini pasti kan ada rawan permainan tanda kutip juga kan, itu akhirnya kan masuk ke situ juga dong. Nggak, begini, kalau kita di pengadilan pajak hampir tidak mungkin bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu bermain untuk supaya mereka menang. Kalau oknum-oknumnya? Oknum duit dari mana kalau dia mau bermain? Nah, tapi yang ini kan kemungkinan besar adalah tentu wajib pajak lagi gitu kan. Kalau mau menang, ayo bagaimana? Nah, deal lah. Banyak yang ini sih. Jadi kayak aku aja Om ya. Kita ngomong apa adanya gitu kan. Daripada aku pusing ngalamin yang seperti itu walaupun menang, lama-lama udah deh kita emang suruh tambah bayar berapa sih? Udah deh bayar aja deh. Itu. Akhirnya jadi gini. Jadi kayak akhirnya ntar itu lagi. Iya. Itu lagi. Kecuali kalau kita udah benar-benar nggak mampu bayar ya. Langsung mau nggak mau ya periksa langsung ke pengadilan. Dan begini, menurut statistik di pengadilan pajak itu mungkin lebih dari 90% Direktorat Pajak itu kalah. Iya betul. Artinya apa? Artinya pengenaan pajak itu asal-asalan. Kan gitu. Diambil kesimpulannya ke situ kan. Ya kita sih nggak bilang bahwa petugas pajak itu semua nakal ya. Tapi memang kadang-kadang kan yang begini terjadi Om gitu Om. Atau kalau saya bilang bukan tidak semua. Hampir semua. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Beberapa tahun yang lalu ada direktur dari Direktorat Pajak itu ketangkep. Ya, saya sebut aja udah ada di mana? Udah ada di media semua. Siapa? Angin Praitno. Oke. Ya. Itu ada 3 perusahaan dia dituduh menerima suap. Dia di dalam pengadilan dia mengatakan, artinya kita ngambil kesimpulan kata yang paling mudah adalah ini terjadi korupsi berjamaah. Artinya begini, dia bilang 50% dari memang pemeriksa pajak itu ditugaskan untuk mencari uang. Kasarnya gitu ya. Lalu dia bilang 50% untuk direktorat, untuk direktorat lah, dan 50% untuk tim. Itu ada di persidangan. Nah, jadi gimana apa yang kita mesti harapkan di situ? Nah, ini. Saya jadi ingat itu dulu ada petugas pajak siapa yang tiba-tiba wah hidup mewah. Rafael Alun. Yang mana? Gayus. Rafael ada Alun. yang nyamar nonton tenis itu. Nah, itu Gayus. Gayus ya. Itu kan Rafael Alun, Rat namanya, Rat. Itu kata-kata teman-teman kayak petugas pajak disuruh berburu untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi berburunya di kebun binatang. Ya kadang-kadang memang orang sudah benar aja. Saya sempat ada cerita nih Om, entah benar apa enggak, sampai joke itu sampai petugas pajak Mike Sassing, semua tuh udah benar. Dia bilang, Bu tolong deh Bu, Ibu salah sedikit deh biar ada temuan, biar bisa ada tambah bayar. Kalau enggak, saya juga dikejar. Benar nggak itu kalau yang ada banyak lah terjadi, ya itu banyak seperti itu terjadi. Jadi ini adalah sudah kita bilang apa, rahasia umum.
Rahasia umum, kita semua tahu lah. Ini rahasia kita bertiga aja. Tapi kalau yang nggak tahu semua 200.000 penontonnya lu tuh semua denger tuh. Tapi kalau yang dibilang itu adalah oknum. Oknum kok rame-rame. Itu kan oknum, selalu kan kalau itu oknum kan. Ya itu situasi kita. Tapi gimana gitu, Om udah dagang susah, curhat nih sih, makanya. Om ini berhubungan nggak akhir-akhir ini nih curhatan lo ini dengan tindakan-tindakan tegasnya Pak Prabowo nih, yang nangkepin koruptor apa semuanya ini, berhubungan nggak nih sama ekonomi ini? Berhubungannya di mana maksudnya? Jadi Prabowo mau bersih-bersih. Berkesan nih, ini benar-benar keras loh nih sama koruptor. Hukum nih ditegakkan loh ini loh di pemerintahan saya. Saya masih berprasangka baik dengan Prabowo, meskipun banyak yang mengatakan bahwa seharusnya dia lebih tegas gitu. Gini, saya berprasangka baik apa? Karena dia selalu mengatakan bahwa Prabowo ini dia akan mengatakan akan menegakkan memberantas korupsi. Itu dia punya ini. Saya masih berprasangka baik karena buktinya memang saat ini sudah ada beberapa yang kasus korupsi yang tidak terpikirkan oleh kita bahwa itu bisa terbongkar. Itu dilakukan. Pertamina contohnya. Contohnya Pertamina kan. Terus setelah itu menyusul tuh ada di apa? Sekarang ini PSDN. Yang itu mengenai data itu yang di dulu Kominfo, yang dulu si Budiari, yang dulu itunya. Nah itu ada juga ASDP lah, banyak. Kalau kita lihat ini beberapa bulan ini banyak sekali kasus korupsi yang tangkap. Nah tapi sekarang apakah ini hanya sampai di situ? Nah ini sebetulnya rakyat yang menunggu. Masyarakat menunggu, bongkar dong habis. Oh, kayak podcastnya Mas Eros, bongkar habis nih. Bongkar habis dong. Nah ini yang diharapkan. Ya, tapi menurut saya, memang tidak mudah dalam arti, ya menurut saya sih ini hitung-hitungan lah. Siapa lawan, siapa ini kan ya, mengukur-mengukur gitu. Tapi prasangka baik saya, mudah-mudahan ke depannya ini akan mengeluarkan jab. Kalau saya sih agak pesimis sih, kayak cuma mau ganti pemain aja. Buktinya Pertamina mentok cuma sampai direktur Patraniaga aja. Sabar kan belum. Begini apapun itu, bahwa terbongkar apa tidak terbongkar, meskipun terbongkar sampai atas tetap ganti pemain. Sebetulnya itu. Ya kalau kayak gitu mah boxing. Om nih pengganti pemainnya itu ya belum tentu sekasar inilah kan gitu kan, nggak sampai oplos-oplosan lah. Bahwa supplier itu kan mesti ada. Kalau nggak belinya dari mana? Oke, dari luar itu pasti mesti ada gitu. Jadi ya kalau orang berbisnis ya bisa aja lah, boleh-boleh saja. Optimis Om, kasus Pertamina ini akan all out semuanya? Maksud saya all out itu adalah all out diperiksa? Belum tahu saya. Makanya kan kita bilang kita menunggu. Kita menunggu. Ini pertanyaan. Dan sebetulnya ya masyarakat harus mengawal ini. Jangan terus udah begitu didiemin ya hilang lah. Nah, ada nggak yang masyarakat yang mengawal? DPR sudah nggak bisa. Perwakilan rakyat itu kan nggak bisa. Siapa? Masyarakat sipil. Ya, diam juga semua. Dan cilakanya Win, rakyat kita itu gampang lupanya. Dikasih masalah baru, bahas masalah itu. Ini udah mulai lupa lagi kan. Bicaranya lain lagi. Undang-undang TNI semua sih, undang-undang TNI. Udah lupa bahwa Pertamina belum kelar itu cerita. Sampai podcast kita juga bahas TNI. Aduh, makanya Om. Tapi ini kan kelihatannya kalau buat aku ya Om, tambah parah. PHK di mana-mana. Orang nggak punya kerjaan. Ke depan gimana Om kalau Om lihat sebagai ekonomi kita dengan kondisi segitu banyak orang tidak punya kerjaan, penghasilan dan segala macam gitu kan. Proyeksi ke depannya Om Antoni deh ini. Ya, dan plus bonus demografi yang nggak bisa kepake kan ini bukan bonus Om, beban. Jadi beban, gimana Om? Iya, tadi kan saya katakan bahwa penurunan ekonomi itu udah dari tahun lalu. Sebetulnya udah dari tahun 2023. Ekonomi kita dulu tahun 2022, 2021, 2022 itu terselamatkan karena kita ada windfall profit. Ada harga komoditas naik. Nah, begitu harga komoditasnya normal kembali, maka kita ambruk lagi.
Sebenarnya di tahun 2022 itu saya udah perkirakan bahwa di 2023 akhir dan 2024 kita akan parah. Itu saya udah tulis gitu. Nah, karena apa? Karena APBN akan jebol. APBN akan balik lagi ke level sebelum pandemi 2019 lalu turun lagi gitu. Nah, ini. Jadi ini kita sudah perkirakan dari tahun lalu ini sudah turun gitu. Sekarang perkiraannya bagaimana? Nah, perkiranya kan ada asumsi. Asumsinya kalau tidak ada kebijakan yang bisa mengatasi ini, ya ini akan terus downturn, akan terus menurun. Kalau ada kebijakan yang bisa membalikan kondisi ini, ya maka akan naik. Nah, kenapa? Selalu ini ekonomi ini selalu tergantung dari kebijakan. Contohnya nih di Amerika, tahun 70-an itu terjadi namanya stagflasi. Ya kan, bahwa inflasi tinggi dan unemployment juga tinggi gitu. Nah, dia itu. Jadi banyak terjadi stagflasi, stagnan. Lalu kemudian dalam itu 1 dekade lebih itu banyak presiden tidak bisa. Lalu kemudian Reagan dia membalikan itu saja dengan yang namanya kemudian dikenal dengan Reaganomics, yaitu disebut juga sebagai supply side economy. Dia menurunkan suku bunga atau apapun dulu dinaikin tuh untuk melawan tuh. Jadi untuk melawan inflasi ya, dia dinaikin. Padahal dia naikin suku bunga, inflasi tetap tinggi. Nah, Reagan mengambil kebijakan yang berbalik. Dia turunkan suku bunga. Lalu apa? Ekonomi dari supply side berputar lagi. Dia dari faktor produksi. Dia ambil, nah faktor produksi kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat. Inflasi anehnya turun. Nah, itulah sebetulnya ya pada tahun 80-an kita tahu bahwa ekonomi Reagan itu sangat berhasil gitu. Dia makanya dikenal sangat. Kalau Om Cita ini sebenarnya pemerintah itu harus menjalankan industri kita dalam negeri, manufacture itu harus ya kita sebut tekstil lah, karena saya di tekstil kan dengan begitu banyak tenaga kerja diberikan tenaga kerja, pemerintah memberikan insentif kepada industri tekstil, anggaplah bunga dihilangkan untuk industri tekstil sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Kira-kira begitu kan maksud cerita dari Reagan dan itu akan berputar dan akan stimulus kan? Stimulus. Kenapa di Indonesia nggak bisa seperti itu? Nah, inilah bahwa kita lihat kalau tekstil, misalnya tekstil kita ini kan sekarang terbuka sekali. Kita menghadapi saingan dari luar negeri, ya khususnya dari China lah, kita nggak bisa bersaing. Dan kalau itu dibuka, ya open seperti sekarang, ya inilah hasilnya. Mati akhirnya. Mati. Kalah saing ya? Kalah. Makanya toh juga kita lihat Trump aja proteksi Om. Nah kita lihat India kan tekstilnya kan sangat besar. Karena apa? Dia itu memprotek dirinya sendiri. Kenapa Indonesia nggak seperti itu? Nah itu harusnya Indonesia sebenarnya seperti itu sih, tapi yang masuk ke Indonesia itu banyak kan adalah yang sundupan. Oh, lewat kantong mana itu? Tapi ada undang-undang yang 200% itu ya? Yang tekstil itu mengatakan bahwa di zaman Julhas ini ya itu ada undang-undang yang sebetulnya sangat open sekali, sangat liberal sekali sehingga industri tekstil mematikan industri tekstil. Itu kalau nggak salah kan industri tekstil pada bilang begitu. Betul, pada saat itu memang ada, tapi kan setelah itu kan memang mereka akhirnya mengenakan safeguard dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau teman-teman di industri tekstil adalah sundupan-sundupan ini yang sebenarnya harus di stop bukan yang itu mereka masih bisa berkompet. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong tekstil ya memang karena juga ini kan kompleks bank itu tidak percaya tekstil itu dianggap sunset. Padahal Indonesia di tahun 80-an, di tahun 90-an itu kan tekstil itu sebagai ekspor non migas terbesar loh gitu kan. Dan menyerap segitu banyak tenaga kerja. Sekarang udah sunset ya? Nggak dianggap, sebenarnya bukan sunset. Sebenarnya nggak sunset juga. Nggak dianggap, orang itu berasa akhirnya tambang lah, EV lah, segala macam yang seperti itu. Jadi pemerintah itu memberikan insentifnya itu kepada
yang mereka tadi yang lo sebutin tadi itu. Tax holidays yang besar-besaran seperti itu. Kenapa tax holidays bukan kepada tekstil kan gitu? Iya, itu maksudnya. Ya itu jadi pengurangan pajak dan tax holiday kepada itu salah satu. Dan kedua adalah bermain tarif. Itu India itu proteksinya keras sekali. China itu produk-produk asing itu sulit. Nah tahun 80-an kita baru membangun, kita punya ekonomi baru mulai juga ya. Dan kita punya faktor produksi juga pada saat itu sangat murah sekali. Dan negara-negara yang ketiga seperti Bangladesh, Pakistan itu kan belum masuk, makanya Indonesia bisa besar. Dan Vietnam pun belum. Vietnam baru melakukan economic reform itu tahun 86 gitu. Jadi dia masih belum ada apa-apa gitu. Nah Indonesia pada saat itu jaya sendiri. Terus ya kemudian ya tadi kita menjadi liberal khususnya setelah reformasi. Setelah reformasi sampai dengan Pak Harto ya sampai 96 itu masih oke. Tekstil masih oke, tekstil. Nah, inilah jadi keberpihakan itu di dalam industri tidak ada gitu. Sehingga industri itu kolaps. Sebetulnya bukan hanya tekstil aja. Banyak, Om. Kita punya itu kan industri kita komponennya sudah berapa? Terhadap GDP itu menurun terus. Berarti apa? Menunjukkan itu ada deindustrialisasi. Nah ini yang masalahnya. Jadi masalahnya banyak, tapi tekstil ini sangat bermasalah sekali karena labor intensif. Banyak tenaga kerja. Sebagian besar kalau kita lihat kan yang di PHK gila-gilaan tekstil. Entah Stritek, entah di Bandung, entah apa, semua itu kita bicara tekstil semua. Jadi kalau terus udah begitu, kalau kita ada industri yang juga tidak terproteksi, misalkan Krakatau Steel gitu, ya baja juga masalah juga sama. Wah, berarti ini Pak Prabowo ini PR-nya banyak ya? Sangat banyak sekali, sangat banyak. Om, ini pertanyaan terakhir nih Om. Di situasi seperti ini, Om kasih ponten berapa sama Menteri Keuangan Sri Mulyani? Sekarang saya balik bertanya, apa yang Anda tahu, yang Anda ingat kinerja Menteri Keuangan ini yang baik apa? Sebutkan satu saja. Apa kinerja Menteri Keuangan yang baik? Saya tidak bisa melihat. Gini, kalau menurut saya setiap kali pertumbuhan dari 2019, 2014 terus 5%. Pertama, saya meragukan pertumbuhan 5%. Kedua, terus apa kehebatannya dengan pertumbuhan begitu? Katanya kita punya konsumsi aja sudah sekian 50% lebih gitu kan kontribusinya gitu 55% gitu. Jadi Vietnam kok bisa sampai 7%? Kalau kita lihat ekonomi Vietnam ya itu bergejolak tuh. Dia punya pertumbuhannya bisa 5, 7 lalu kemudian 3 gitu. Tapi Indonesia bisa stabil terus. Nah, ini banyak pertanyaan. Terus yang kedua, ini dari pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal APBN itu adalah fungsi utamanya adalah redistribusi pendapatan. Itu bahasa ekonomi gitu kan. Itu adalah pengalokasian bahwa supaya mengurangi kesenjangan sosial gitu, redistribusi gitu. Jadi ada distribusi pendapatan nasional, jadi mereka itu harus diberikan yang berkekurangan harus diberikan dalam arti dari subsidi atau transfer payment kita sebutnya dalam bidang ekonominya, kurang lebih subsidi lah gitu. Nah, ini tidak berjalan. Ini tidak ada hasilnya gitu. Malah 2019 ke 2022 tingkat kemiskinan itu naik. Naik tingkat kemiskinan. Nah, jadi Terus selanjutnya utang berapa besar? Ya, utang di 10 tahun terakhir itu kurang lebih 6.000 triliun. 6.000 triliun lebih. Akhir 2014 itu cuma 2.600 triliun. Kemudian akhir 2024 itu 8.800 triliun. Jadi 6.200 triliun lebih. Kemana? Ini hasilnya adalah dulu kita punya bayar bunga ya dari penerimaan pajak itu cuma sekitar 10, 11%, 12%.
Sekarang sudah hampir 24%. Jadi di mana keberhasilannya? Lalu yang saya heran, kenapa pemerintahan sekarang ini masih mempertahankan Menteri Keuangan dengan goal mereka itu sebetulnya 8% ini. Dengan 8% ini. Di mana saya tidak mengerti gitu. Jadi saya tidak melihat ada keberhasilan ini. Nah itu, ini harus benar-benar dipikirkan pemerintah ini, ya Menteri Keuangan itu harus bisa mengalokasikan redistribusi dari pendapatan negara, dialokasikan untuk membantu masyarakat yang berkekurangan. Itu. Saya rasa. Udah cukup? Cukup Win? Om, thank you ya. Siap. Ciao.